Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irenelia Alvareta dengan NIM 251111024333182. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai keragaman bahasa serta ragam bahasa ilmiah dalam bahasa Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, seseorang dapat menyampaikan pikiran, gagasan, maupun perasaan kepada orang lain. Namun dalam penggunaannya, bahasa itu tidak selalu digunakan dalam bentuk yang sama. Bahasa dapat mengalami variasi atau keragaman sesuai dengan situasi, tujuan komunikasi, serta latar belakang penuturnya. Keragaman bahasa muncul karena bahasa digunakan oleh masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan lingkungan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, cara seseorang menggunakan bahasa dapat berubah tergantung pada siapa lawan bicaranya, di mana komunikasi itu terjadi, serta apa tujuan dari komunikasi tersebut. Dalam kajian bahasa Indonesia, variasi penggunaan bahasa ini dikenal dengan istilah ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam kondisi tertentu sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Nah, ragam bahasa ini memungkinkan penutur memilih bentuk bahasa yang paling sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Secara umum, ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek. Salah satunya adalah berdasarkan media yang digunakan, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Nah, ragam bahasa lisan digunakan dalam komunikasi secara langsung seperti percakapan, diskusi, atau presentasi. Dalam ragam lisan, penyampaian makna tidak hanya bergantung pada kata-kata, tetapi juga dibantu oleh intonasi suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Nah, sementara itu, ragam bahasa tulis digunakan dalam bentuk tulisan seperti buku, laporan, artikel, maupun karya ilmiah. Ragam bahasa tulis ini biasanya menuntut penggunaan bahasa yang lebih jelas dan terstruktur, karena penulis tidak dapat menggunakan bantuan intonasi atau ekspresi untuk memperjelas makna. Selain berdasarkan media, ragam bahasa juga dapat dibedakan berdasarkan situasi penggunaannya, yaitu ragam bahasa formal dan ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa formal biasanya digunakan dalam situasi resmi, seperti dalam kegiatan akademik, kegiatan pemerintahan, maupun dalam penulisan karya ilmiah. Ragam bahasa ini menggunakan bahasa yang baku dan mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang benar. Lalu sebaliknya ada ragam bahasa non-formal. Itu digunakan dalam situasi yang lebih santai, misalnya dalam percakapan sehari-hari dengan teman atau keluarga. Ragam bahasa ini biasanya lebih bebas dan tidak selalu terikat pada aturan bahasa baku. Dalam dunia pendidikan dan kegiatan akademik, salah satu ragam bahasa yang sangat penting adalah ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah itu merupakan bentuk bahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi ilmiah, gagasan akademik, serta hasil penelitian secara jelas dan sistematis. Bahasa ilmiah banyak digunakan dalam berbagai bentuk karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, artikel ilmiah, maupun skripsi. Tujuan penggunaan bahasa ilmiah adalah agar informasi yang disampaikan dapat dipahami secara tepat oleh pembaca, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam berbagai buku bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi, dijelaskan bahwa bahasa ilmiah itu memiliki beberapa ciri khusus yang membedakannya dari ragam bahasa lainnya. Salah satu ciri utama bahasa ilmiah adalah bersifat objektif. Artinya, informasi yang disampaikan didasarkan pada fakta, data, serta hasil penelitian, bukan pada pendapat pribadi atau perasaan penulis. Selain itu, bahasa ilmiah juga harus bersifat logis. Penyampaian gagasan harus mengikuti alur pemikiran yang masuk akal sehingga pembaca dapat memahami hubungan antar gagasan dengan jelas. Ciri lain dari bahasa ilmiah adalah sistematis. Dalam penulisan ilmiah, pembahasan biasanya disusun secara teratur dan terstruktur. Misalnya dimulai dari pendahuluan, kemudian pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Susunan yang sistematis ini membantu pembaca memahami isi tulisan secara lebih mudah. Bahasa ilmiah juga harus menggunakan bahasa baku. Bahasa baku merupakan bahasa yang telah mengikuti kaidah tata bahasa, ejaan, serta pilihan kata yang sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa baku itu penting agar tulisan ilmiah dapat dipahami secara luas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Selain itu, bahasa ilmiah juga menekankan penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun secara jelas, tidak bertele-tele, serta langsung menyampaikan inti gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis. Dalam penulisan ilmiah juga dihindari penggunaan kata-kata yang bersifat emosional atau subjektif. Bahasa ilmiah harus bersifat netral dan fokus pada penyampaian informasi yang berdasarkan data dan fakta. Penggunaan ragam bahasa ilmiah memiliki peran yang sangat penting dalam dunia akademik. Bahasa ilmiah menjadi sarana komunikasi ilmiah yang memungkinkan para peneliti, mahasiswa maupun akademisi untuk saling bertukar gagasan dan hasil penelitian. Dengan menggunakan bahasa ilmiah yang tepat, informasi yang disampaikan dalam karya ilmiah dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca. Selain itu, penggunaan bahasa ilmiah juga membantu menjaga kualitas dan kredibilitas suatu karya ilmiah. Sebagai kesimpulan, keragaman bahasa merupakan hal yang wajar dalam penggunaan bahasa karena bahasa selalu menyesuaikan dengan situasi, tujuan, serta konteks komunikasi. Salah satu bentuk keragaman bahasa yang penting dalam dunia akademik adalah ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah memiliki ciri-ciri seperti bersifat objektif, logis, sistematis, menggunakan bahasa baku, serta menggunakan kalimat yang efektif. Dengan memahami dan menggunakan ragam bahasa ilmiah secara tepat, kita dapat menyampaikan informasi akademik secara lebih jelas, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.